kita nonton lagi horor yang sangat menarik ya. Bener-bener ini nih, bener-bener obat Pak ini. Obat setelah minggu lalu apa? Kita stres ya. Ya ini bener-bener obat. Tuhan itu Maha Penyayang. Udah ya, tahu. Aduh, kehidupan itu kan seimbang, Pak. Iya, benar-benar. Kadang ada yang busuk, kadang ada yang kayak bagus. Roda aja lah. Iya, kadang di bawah, kadang di atas. Bawah. Tapi kalau film horor kita mah kayaknya di bawah terus ya. Kebanyakan di bawah, Pak. Keberatan setannya soalnya, kebanyakan gitu. Jadinya udah nggak gerak-gerak di bawah aja. Horor Thailand lagi nih ya, baru banget tayang di Indonesia ya. Sebenarnya nggak baru banget tayang sih, ini bakal tayang tanggal 21 Juni. Ya, di Thailand sih udah dari bulan April kalau nggak salah. Iya, katanya. Udah lama. Dan termasuk salah satu horor yang oke juga di sana. Katanya film terlaris ya di sana ya? Benar-benar. Home for Rent. Ya, rumah untuk disewa. Judulnya nggak horor ya, biasa aja ya. Home for Rent. Nggak usah ada pakai Home for Rent, delivering us with evil. Atau Home for Rent, The Curse Home. Oh iya, The Curse Home. Enggak usah pakai dalam kurung persekutuan dengan iblis. Enggak ada setan dan hurufnya juga nggak serem. Nggak merah lagi. Thailand itu pernah jadi kiblat untuk horor-horor Indonesia. Tapi entah kenapa Tapi sekarang ketika Thailand nyadar, kita tuh nggak bisa bikin film horor tuh gini-gini terus. Mereka justru bisa move on. Upgrade diri, Pak. Upgrade. Iya, betul. Dan nantinya ada The Medium. Iya, benar. Ya kan. Terus sekarang Home for Rent. Iya, benar. Tapi justru film horor Indonesia yang tidak bisa move on. Stuck di situ aja. Dan Home for Rent ini ya ngedirectnya adalah Mas Sopon. Pokoknya kalau kalian inget satu judul ada Land lah, itu yang paling terkenal ya. Pastilah yang pasti tahu lah ya. Dan Mas Sopon ini balik lagi ya bikin horor yang rumahan juga Pak, sama ini juga rumahan juga kayak ada Land. Tema dia emang horor rumahan, orang rumah. Nggak usah banyak inilah kemana-mana ya gitu ya, horor rumah. Ya, sekali lagi apa ini yang dekat. Benar, nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Ketika ada satu keluarga yang menyewakan rumah ke orang baru, ini trailer sebenarnya udah jelas sih. Tapi ternyata orang baru itu pakai rumah itu buat ritual, Pak. Ya. Ternyata dipakai untuk yang tidak-tidak. Iya. Ritualnya gini nih. Baca buku warnanya merah, ditutupin ke muka. Ke muka gini aja, terus. Menarik sih, unik sih dari situ aja udah bikin. Iya, justru bikin kita. Iya. Apa sih? Dan cocok untuk rumahan, Pak. Sektor rumahan. Iya kan? Nggak usah kayak butuh desa gitu kan. Iya, nggak usah. Di rumah aja. Nggak usah butuh. Ini kan nggak ada banyak pemujanya juga kan. Iya, benar. Pemujaan work from home. Jadinya. Ya ini WFH ini ritualnya. Nanti kan juga dijelaskan kan si ada nanti karakter suaminya juga. Iya. Dari jarak jauh aja gitu. Si Mas Sopon ini terinspirasi dari pandemi kayaknya ya. Dimana orang-orang bekerja dari rumah, ini juga memuja bisa dari rumah gitu, nggak usah kumpul-kumpul rame-rame di suatu tempat, di lapangan atau di mana, di rumah aja, dari rumah bisa. Media Zoom-nya itu, Zoom meeting-nya itu pakai buku itu. Iya, menarik banget sih. Ada yang beda dan menarik pokoknya. Ini Pak, harus gini Pak, horor tuh Pak, harus bisa terus upgrade, modifikasi, biar kita tuh nggak bosen gini-gini aja. Ya ini Thailand bisa move on. Pas lihat film ini durasinya 2 jam ya. Wah ini panjang nih untuk ukuran film horor ya menurut gua gitu kan. Horor Thailand lagi ya. Tapi ternyata Mas Sopon ini pintar sekali. Dia seperti membagi 2 filmnya ya. Dia tahu gitu. Ini waktunya gua nakut-nakutin, ini waktunya gua ngasih cerita nih ke penonton gitu. Dia bisa memaksimalkan durasi. Iya, maksimal durasi dan bisa membagi-bagi porsinya. Dan itu dapet anjing semua, gila men. Gue kan orangnya nggak suka langsung dijegar-jegar ya di awal kan ya horor kan. Ternyata gue di-troll sama dia. Di paruh awal itu. Ternyata emang itu treatmentnya dia. Di awal dihajar dulu sama penampakan. Nah baru habis itu fokus ke menu utama film ini yang emang penceritaan dan misteri. Iya, benar banget. Kalau lu mungkin kesel sama jegar-jegar penampakan, gua kesel sama karakter suaminya di sini. Kayak di paruh awal kan kayak anjing ini suaminya kok kayak silent mulu gitu, maksudnya tidak berbuat sesuatu or something gitu. Ya ternyata itu ngetrol lagi nanti dijelaskan. Emang karakternya sengaja dibikin biar kita tuh kesel. Iya benar. Lu kayak gini sih. Benar-benar. Jadi di paruh pertama tuh emang kita lebih ke POV-nya si ibu ya, si istrinya gitu yang si ibu ini soalnya yang melihat kejadian ritual-ritual nggak jelas ini gitu. Di paruh kedua memperlihatkan sudut pandang kenapa suaminya kok kayak gini. Ternyata emang ada motifnya. Iya, ada benar. latar belakangnya kenapa dia diem. Bukan karena dia setan ya, kalau di Indonesia kan kita lihat wah ini udah diem dingin aja setan ini gitu, mah silakan masuk udah mati ini mah udah mati. Sopon ini ya bisa menceritakan semuanya itu ya lengkap gitu dari awal sampai akhir itu ya beres gitu.
tanpa ada pertanyaan apapun. Iya. Bahkan detail yang sesimpel air tumpah ke baju pun dijawab. Iya. Gue nanya kan, lihat deh. Terus itu ada karakter cewek yang kayak ketumpahan tapi lu bilang itu mah motif bajunya, motif baju kan? buat gimana? Ternyata dari yang detail kecil aja nanti ternyata ada penceritaan. Iya gitu. Dan ngomongin soal keluarga, grieving lagi. Lebih mudah sih, kita juga diajak goyah nih. Iya. Sebenarnya jahat nggak sih gitu. Iya benar. Ini soal berduka ini emang ampuh gitu kalau di tangan filmmaker yang tepat, Pak. Treatment flashback-nya juga oke sih. Oh, yes. Itu tipu menipu anjir Bang. Kayak nggak akan mungkin gue ceritain tapi Bener. pas lu nanti nemu momen itu tuh kayak langsung oke gini, tapi nanti wadaw. Iya. Mereka nih jahat nih. Iya. Yang nyewa rumah nih kan. Tapi ternyata bisa dipelintir lagi. Iya. Kenapa nih mereka jahat gitu kan? Iya. Maksudnya kita merasa kayak kita udah tahu apa yang terjadi, tapi ternyata belum. Kata si Mas Sopon mah ketawa-ketawa aja. So tahu lo. Belum nih gue kasih tahu ya, gue kasih lihat yang sebenarnya. Dan tragis ya. Sekali Termasuk lagi klimaks yang tragis seperti La La Land ya. Sekali lagi. Iya. Tragisnya gimana ya tonton sendiri. Iya, tahu sendirilah tragis dan menurut gue cukup fucked up sih ini anjir film ya. Maksudnya sangat susah dibayangkan terlihat sih. happy ending, Terlihat tapi happy ending, sebenarnya tapi kalau dilihat lebih dalam lagi. Iya ini lebih anjing banget. Iya anjing banget ini gitu. Kayaknya happy ending tapi ya ini mah udahlah bangsat gitu. Fucked up banget lah pokoknya. Ini susah kalau diceritain. Kalian harus nonton sendiri. Harus nonton sendiri lah dan ini. lebih baik tidak tahu menahu. Iya benar. Mas Sopon itu nggak cuma pakai elemen supranatural doang. Nanti ada realistis misalnya pakai plafon bocor misalnya. Iya. Itu bagus itu kepake gitu. Iya, kepake. Dan masuk akal. Ya masuk akal. Masuk akal aja. Plafon lama-lama basah itu kan nanti pasti ambrol gitu kan. Nanti kepake ternyata. Detail okultismenya itu kan. Oh itu oke banget itu karena kita ngomongin ritual WFH gitu ya. Nanti kita akan dibawa ke ritual versi online-nya ya. Jadi nanti kelihatan tuh. Sebenarnya mereka ritual itu sama siapa? Itu gue suka sih itu. Visual bagian itu. Sekecil tatonya itu, gue sampai jadi pengen bikin tato loh. Tatonya keren gitu. Kayak apa? Gaple. Iya, kayak kartu gaple aja. Detail ritualnya pokoknya nggak cuma sekedar lu nyalain menyan di meja penuh tengkorak gitu ya. Nggak cuma gitu aja. Bisa pakai apa aja ternyata gitu. Bisa yang pakai penting, apa aja. Itunya bener aja. Iya, gambarnya Pak. Logonya bener gitu aja lah. Beberapa bagian ritualnya terjadi di apartemen sih. Iya. Gua agak parno sih sebagai yang tinggal di apartemen ya. Karena ada sudut-sudut yang kayak gitu di sini dipakai. Tiba-tiba ngebuka buat apa tuh pipa itu. Pipa air anjir. Ternyata ini tempat okultisme. Ada ini Blair Witch Project ternyata. Iya, Blair Witch Project anjing di sini. Mas Sopon nanti di hire MD lah. Kita semuanya doain aja pokoknya semua di hire MD. Ya. Masa harus sutradara luar diboyong ke sini? Maksudnya kayak yang si Sopon bikin gitu ya. Ada. Secara production value itu bisa banget diikutin sama filmmaker Indonesia. Yang penting skripnya aja bener aja dulu. Iya. Jangan cuma skripnya 2 lembar gitu. Sisanya improvisasi pas syuting. Rumah, apartemen. Ya elah. Terus juga ritual Sering juga banget. nggak Ritual perlu juga. gimana-gimana gitu. Ritual buku cuy. Buku. Terus ya cuma ngegambar di tembok gitu, pakai lilin gitu. Lilin yang elektrik juga bisa lah. Nggak usah lilin beneran juga bisa. Kayak kemarin Anya kan, filmnya Anya lilinnya elektrik bisa sebenarnya. Bisa gue yakin ada duit mah gitu, cuman mau nggak gambling gitu pertanyaannya sih. Jangan mengikuti penonton Indonesia kan pengennya penampakan doang. Itu mah kata lu. Coba disurvei yang bener. Iya bener. Apakah emang bener penonton Indonesia sukanya di penampakan doang kan? Betul. Nonton aja langsung ya di bioskop tanggal 21 Juni. Ingat ya, 21 Juni udah tayang di bioskop Indonesia ya. Kita kebenaran nontonnya duluan. Yang suka medium mungkin akan suka ini. Mungkin akan suka ini. Tapi dengan penceritaan yang beda. Iya, ini penceritaan beda, lebih detail, lebih kompleks lah, tapi Lebih tetap rumahan. Lebih rumahan dan lebih mind blowing sih menurut gua gitu. Kita harus kasih skor dulu tapi Pak. 7. Gua 7,5. Yes. Gua cukup suka sih. Gua suka dengan penampilan nenek-nenek pakai kacamata yang mengingatkan gua dengan Darmina. Oh iya benar. Janganlah percaya di film horor dengan nenek-nenek berkacamata hitam. Iya. Sopon mungkin temennya Jokan Pak. Dia nanya apa sih yang serem? Oh ini. Ini pakai kacamata. Ini lihat nih dikasih tonton Pengabdi Setan Iya. pertama. Silakan nonton Home for Rent ya. 21 Juni. Ingat di bioskop sudah tayang, langsung gas nonton asli. Lu nggak akan rugi nontonin di bioskop. Dan seperti biasa kalau udah nonton like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow medsosnya Cinecrip ya. Ada di IG, Twitter,
dan juga TikTok. Kalian juga bisa follow Kripik Film di YouTube, di Spotify, di follow, di subscribe. Betul sekali. Ya udah, alhamdulillah lah Juni ini ya seimbang. Ada yang melukai, ada yang mengobati ya horornya ya. Yang buruk, yang busuk ada Gitu yang ya. mateng ada. Yang mateng ada gitu. Alhamdulillah sih. Jadi yang sakit ada, yang sehat ada. Jadi masih seimbang kita ya. Kita nggak terlalu jomplang banget lah gitu. Ya, Ya. ada dark side, ada light side. Ya, betul. Seimbang lah hidup itulah. Ya udah, kita tunggu ya bulan depan bakal ada apa lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.